Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasulah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh berkah ini kembali kita bisa bertatap muka. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, yang kita kerjakan saat ini diterima sebagai amal kebaikan sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan mengkaji sebuah kitab yang dikarang oleh ulama kita, yaitu kitab At-Tibbun Nabawi. Sebelum saya membahas kitab Tibbun Nabawi ini, di karya para ulama itu ada dua. Yang pertama Tibbun Nabawi karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang kedua adalah Imam Zahabi. Dan tahun 2007 Allah memperkenankan saya untuk belajar di Malaysia, mengambil sijil herbalis pengobatan ketimuran. Di antara referensi yang dipakai untuk pengajaran, ya, itu adalah dua kitab, yaitu Al-Qunun fi Tibbi karang Ibnu Sina dan Tibbun Nabawi. Nah, hari ini kita akan kaji kitab Tibbun Nabawi ini, yang sebagaimana saya dapatkan ketika saya belajar. Dan ketika saya belajar jauh ke Kuala Perlis sana, ke Malaysia dekat perbatasan dengan Thailand, ternyata guru-guru yang mengajar, profesornya, dokternya itu adalah orang-orang Indonesia juga. Jadi ada beberapa orang Indonesia yang lama, yang tahun era 80-an, itu diminta untuk mengajar di Malaysia. Dan pemerintah Malaysia meminta guru-guru dari Indonesia, maka dikirimlah guru-guru, ya tentu yang dikirim ke luar negeri guru yang baik. Ya. Kemudian cerita-cerita mereka ini di sana tidak pernah kembali lagi ke Indonesia. Karena tawaran yang menggiurkan bagi mereka, pertama masalah gaji, yang kedua mereka mendapatkan tempat tinggal, dan tentunya mereka mendapat pengakuan sebagai warga negara Malaysia. Dan mereka inilah anak-anaknya yang kemudian mengajar. Dan yang mengajar saya, dan ketika cerita-cerita saya dari Indonesia, beliau mengatakan sama sebenarnya kita dari Indonesia. Cuma saya lahir di sini, kebetulan bapak saya itu dulu didatangkan ke Indonesia untuk ke Malaysia. Ya, datangkan hijrah dari Indonesia ke Malaysia. Di Malaysia mereka merantau tenang, bahagia, dan mendapatkan fasilitas. Karena guru di sana itu sangat dimuliakan. Di sana itu ada dua orang yang nggak perlu antri, yaitu wanita hamil dan guru. Jadi sehingga begitu dimuliakan, ya tentu guru-guru yang pinter-pinter, yang mereka notabene adalah orang-orang yang menguasai banyak ilmu, mereka menetap di sana dan jadi warga negara Malaysia. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahun 2007 saya bersamaan dengan seorang dokter yang banyak viral di media sosial, yaitu Dr. Zaidul Akbar. Beliau satu angkatan dengan saya ketika saya belajar di Kuala Perlis. Kemudian juga ada seorang terapis yang sangat dikenal dengan pengobatan, namanya pengobatan akhir zaman. Ya, Ustadz Haris itu sama satu angkatan dengan saya. Kemudian beliau mengembangkan terus, termasuk Dr. Zaidul Akbar, sehingga lebih terkenal ya
di Indonesia dengan metode pengobatan akhir zaman ataupun dengan herbal yang disampaikan oleh Zaidul Akbar. Untuk ilmunya kurang lebih ya sama beliau-beliau karena satu guru. Baik, kita akan kaji yang pertama. Di dalam kitab Tibbun Nabawi itu ada pembagian penyakit. Jadi di dalam kitabnya itu disebutkan penyakit itu terbagi menjadi dua, yaitu penyakit hati dan penyakit jasmani. Nah, penyakit hati itu seperti apa, penyakit jasmani itu seperti apa, kita akan kaji bersama di dalam pendekatan kitab ini. Ya. Jadi penyakit hati. Nah, penyakit hati sendiri menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah terbagi menjadi dua, yaitu penyakit subhat dan penyakit syahwat. Ya. Di dalam kitabnya disebutkan begitu. Apa penyakit subhat? Penyakit subhat ini penyakit yang disertai was-was. Subhat itu kita sebut dengan ragu-ragu. Ya. Mau makan, ini ada kumannya enggak? Mau jalan, takut kalau ada musibah dan sebagainya. Maka ini disebut dengan penyakit subhat. Nah, penyakit subhat ini disebutkan di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka itu ada penyakit. Fazadahumullahu maradah. Maka Allah tambahkan penyakit. Walahum adabun alim, dan bagi mereka siksa yang pedih, bima kanu yakdibun, dan disebabkan karena mereka berdusta. Juga disebutkan di dalam Al-Quran, surah An-Nur, ayat 50, afi qulubihim marad. Apakah ketidakhadiran mereka karena di dalam hati mereka ada penyakit? Awir tabu, atau mereka itu ragu-ragu. Au yukhafu, atau mereka itu ketakutan. Ayyuhifallahu alaihim, kalau Allah ya alaihim wa rasuluh, dan rasulnya berlaku apa? Zalim. Bal ulaika humud zalimun, akan tetapi mereka lah sebenarnya orang-orang yang zalim. Nah, dua ayat ini yang diambil oleh Ibnu Qayyim terkait dengan namanya penyakit hati. Nah, penyakit hati ya, kalau dalam kitabnya Imam Ghazali itu pembagiannya sangat banyak sekali. Misalnya dalam kitab Ihya Ulumuddin, yaitu disebutkan detail dengan penyakitnya. Tetapi Ibnu Qayyim lebih menekankan bahwasanya penyakit hati ini adalah penyakit hati yang pada umumnya yang sering diderita oleh orang, yaitu penyakit karena seperti subhat. Apa subhat itu? Yaitu artinya secara bahasanya samar, kabur, atau tidak jelas. Penyakit subhat yang menimpa hati seseorang akan merusak ilmu dan keyakinannya. Sehingga jadilah perkara ma'ruf menjadi samar dengan kemungkaran. Maka orang tersebut tidak mengenal yang ma'ruf dan yang tidak mengingkari kemungkaran. Bahkan kemungkinan penyakit ini menguasai sampai dia meyakini yang ma'ruf sebagai kemungkaran, yang mungkar sebagai yang ma'ruf, yang sunnah adalah bid'ah, dan yang bid'ah adalah sunnah, al-haq, dan sebagai kebatilan, dan yang batil sebagai al-haq. Ini disebutkan dalam kitabnya Tazkiyatun Nufus oleh Dr. Ahmad Farid. Nah, penyakit subhat ini Bapak Ibu sekalian, contohnya adalah keraguan. Orang ragu, kemunafikan, bid'ah, kafiran, dan sebagainya. Saya pernah menemukan seorang bapak-bapak tinggal di Montang sini, datanglah istrinya ke rumah. Ustadz, saya memiliki suami saya ini kalau takbirnya itu lama sekali. Ya. Jadi takbir itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saking lamanya kadang-kadang itu kalau saya diajak sholat berjamaah, istrinya bilang gini, Pak takbir dulu Pak, nanti saya ngikutin. Kalau Bapak sudah baca Bismillahirrahmanirrahim. Karena lamanya. Ya. Nah ini subhat. Karena apa? Ada rasa ragu-ragu dalam dirinya. Takbir Allahu Akbar harus memiliki Allah itu masukkan kalimat itu dalam hati. Akbar itu membesarkan nama Allah dan sebagainya, itu justru setan bermain di situ. Jadi setan itu malah membuat dia semakin ragu.
Karena apa? Dia ngepaskan membaca takbir itu agar pas antara hati dengan keyakinannya. Itu pas. Padahal kadang-kadang nggak semua orang bisa mengepaskan seperti itu, memudahkan itu. Maka disinilah penyakit subhat. Dan subhat ini, Masya Allah, kalau kita tidak obatin, maka akan membuat apa-apa yang kita lakukan itu menjadi meragukan. Nah, ini subhat. Kemudian, berikutnya, penyakit syahwat. Ya. Penyakit syahwat itu apa? Ya. Sebutkan dalam Al-Quran, ya nisa Nabi, wahai para istri Nabi, ini dalil yang diambil Ibnu Qayyim. Lastunna ka ahadin minal nisa'i. Kamu semua ini bukan seperti wanita pada umumnya. In taqaituna fala ta'dha'na bil qaul. Jika kalian itu bertakwa, ya, jika kalian itu bertakwa, maka tundukkanlah apa? Berbicara kalian. Fayat ma'alladina fi qalbi marad, sehingga orang yang memiliki hati yang sakit itu wa qaulan ma'rufa, akan terbawa dengan ucapan kamu dan berkatalah dengan kata-kata yang baik. Nah, kadang-kadang perempuan itu kan ada perempuan itu kalau ngomong lembut. Sehingga kalau omongannya lembut atau mendayu-dayu, itu menyebabkan orang itu muncul syahwatnya. Karena ucapan atau omongan yang seperti itu. Nah, ini penyakit syahwat. Nah, oleh karena itu, Bapak-bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyakit syahwat ini bisa menghinggapi siapa saja. Ya. Maka Nabi mengajarkan kepada kita kalau laki-laki yang belum nikah, perempuan yang belum nikah dianjurkan untuk berpuasa. Nah, itu untuk mengendalikan syahwatnya. Kemudian, pengertian syahwat di sini adalah selera, nafsu, keinginan atau kecintaan. Jadi kalau kita makan, minum, itu syahwat. Maka syahwat itu tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk yang namanya malaikat. Malaikat tidak perlu makan dan minum. Malaikat tidak punya nafsu. Tidak punya keinginan. Nah, manusia dan jin punya nafsu dan keinginan. Nah, sedangkan fitnah syahwat, penyakit yang mengikuti syahwat, adalah yang mengikuti apa-apa yang disenangi oleh hati atau nafsu yang keluar dari batasan syariat. Maka syahwat ini tidak usah dihilangkan, tetapi dikendalikan. Karena justru manusia, jin, ketika diberikan syahwat, bisa mengendalikan syahwatnya, dia akan lebih mulia daripada malaikat. Ya, ini yang harus kita pahami. Nah, fitnah syahwat ini akan menyebabkan kerusakan niat. Niat bisa rusak. Kehendak dan perbuatan orang yang tertimpa penyakit ini. Maka ketika orang terkena penyakit syahwat ini, maka niatnya akan berubah. Contoh yang paling sederhana, kadang-kadang pembangunan masjid. Pembangunan masjid ketika di awal banyak orang yang terlibat. Ya, begitu masjid itu sudah mulai jadi, ya, banyak orang yang dulunya ikut membangun tidak disebut namanya. Akhirnya apa? Tidak mau datang lagi ke masjid. Nah, syahwat ini semua orang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan, tapi yang terpenting adalah cara mengendalikannya. Maka penyakit syahwat ini misalnya rakus terhadap harta, tamak terhadap kekuasaan, ingin populer, mencari pujian, suka perkara-perkara keji dan zina dan berbagai kemaksiatan lainnya. Dan itu adalah syahwat. Ya, saya punya santri pagi-pagi ngaji sama saya. Ketika ngaji, habis sholat subuh, waktu masuk sekolah, saya cari itu santri itu. Ketika saya absen nggak ada. Begitu saya datang ke asrama, saya lihatin dia megangi perutnya, Pak. Pegang perutnya. Saya panggil, Mar, namanya Umar. Kenapa kamu pegang-pegang perutmu? Sakit, Ustaz. Sakit kenapa? Kamu pagi lo ketemu saya masih sehat. Tadi Ustaz, waktu kita makan sarapan pagi, anak-anak santri dapat kiriman gulai. Lantas ada apa gerangan dengan gulainya? Saya makan banyak sehingga sakit perut. Nah, syahwat ini Pak, kalau nggak dikendalikan, minum makan nggak dikendalikan juga sakit. Dan sakit yang kita derita itu rata-rata ketika kita tidak bisa mengendalikannya, makan minum kita.
Maka syahwat ini ada dalam tubuh kita, ada, tetapi perlu kita kendalikan. Nah, sehingga Rasulullah SAW mengingatkan, peringatan Rasulullah dan obatnya, Rasulullah mengkhawatirkan fitnah kesesatan syahwat dan fitnah subhat terhadap umatnya. Beliau bersabda, "Inna min ma akhsha alaikum." Sesungguhnya di antara yang aku takutkan atas kalian, syahawatil ghayyi, yaitu syahwat ya fi butunikum, syahwat yang mengikuti hawa nafsu pada perut, wa furujikum, dan pada kemaluan kalian, wa mudhillatil fitan, dan fitnah-fitnah yang menyesatkan. Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, asal seluruh fitnah kesesatan sebab mendahulukan fikiran terhadap syara agama dan mendahulukan hawa nafsu terhadap akal. Jadi kalau kita ya akal pikiran kita ini ya kita dahulukan, maka yang terjadi orang itu akan sekuler. Orang itu akan bebas. Orang itu akan tidak punya pegangan. Maka agama dengan akal ini, agama ini membatasi akal-akal kita. Misalnya contohnya, kita dilarang untuk memikirkan zat Allah. Ya. La tafakkaru fi zatillah wa la tafakkaru fi tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Silakan kalian itu berpikir, memikirkan apa-apa yang Allah ciptakan. Tetapi jangan kau berpikir atau memikirkan zat Allah. Allah itu bentuknya kayak apa? Ya, Allah itu ada seperti apa? Bagaimana arsy-Nya Allah? Bagaimana tangannya Allah? Bagaimana kakinya Allah? Kalau kita memikirkan zatnya Allah, kita nggak akan mampu. Otak kita terbatas. Tetapi kalau kita memikirkan ciptaan Allah, maka ciptaan Allah ini banyak bentuknya dan banyak yang bisa kita jangkau dengan akal kita. Dan terkadang pun masih ada yang belum kita jangkau. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, mendahulukan pikiran terhadap syara atau agama, mendahulukan hawa nafsu daripada akal. Jadi akal ini harus mengendalikan hawa nafsu kita. Maka agama, pikiran, dan semuanya harus saling bersinergi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama adalah asal fitnah syubhat, yang kedua adalah asal fitnah syahwat. Jadi kalau orang itu mendahulukan pikiran, akan muncul syubhat. Ya, contoh yang paling baru sekarang ini ada ucapan seorang kiai atau ustadz atau ulama lah mengatakan Fir'aun itu Islam. Kan ada yang lagi muncul itu di YouTube itu. Fir'aun itu Islam. Ya. Karena apa? Fir'aun itu Islam tapi mati dalam su'ul khotimah katanya. Kapan dia mengutip? Ketika Fir'aun dalam kondisi tenggelam, pada saat tenggelam dia mengatakan amantu bi rabbil Musa wa Harun. Kalau begitu aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Itu dasarnya. Padahal Al-Qur'an itu menegaskan Fir'aun ini adalah contoh orang yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Nah, maka para ulama mengatakan orang yang jelas kekafirannya kemudian dikatakan dia bukan kafir, itu juga bagian daripada akidah Islam yang orang tersebut bisa kufur atau tidak mempercayai apa yang disampaikan Al-Qur'an. Nah, ini hati-hati Bapak sekalian. Ya. Kenapa? Orang tersebut mendahulukan apa? Pikirannya. Kan sempat dia mengatakan amantu bi rabbi Musa wa Harun. Padahal apa? Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya tidaklah taubat itu diterima. Salah satu sebabnya adalah ketika nyawa itu di tenggorokan. Malam yughagir. Ya, ketika sudah ada di tenggorokan. Ya, maka oleh karena itu Bapak sekalian dirahmati Allah, itu akan menimbulkan fitnah. Fitnah subhat akan menjadikan ragu, oh ternyata Fir'aun itu masih beragama Islam ya. Seorang muslim ya, gitu ya. Padahal jelas Fir'aun itu tobatnya di Allah Subhanahu wa taala ditolak. Buktinya sampai sekarang diawetkan. Kemudian yang berikutnya adalah fitnah subhat. Ya, fitnah subhat yang akan muncul ketika orang itu mendahulukan hawa nafsunya, syahwatnya ya daripada akalnya. Nah, ini Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait peringatan Rasulullah dan obatnya. Ya.
Baik, sekarang tadi dikatakan penyakit itu ada dua, penyakit hati dan penyakit jasmani. Ya, penyakit hati dibagi menjadi dua, penyakit subhat dan penyakit syahwat. Nah, sekarang yang kedua adalah penyakit jasmani. Nah, penyakit jasmani itu terbagi menjadi dua dalam kayak bukunya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nanti Bapak sekalian menemukan pembagian yang lebih lain tuh dalam kitab-kitab yang berbeda. Tapi kita kena mengkhususkan untuk kajian kitab Ibnu Nabawi punyanya Ibnu Qayyim, maka kita bahas seperti itu. Pertama, penyakit non fisik. Kedua, penyakit fisik. Penyakit non fisik dan penyakit fisik. Nah, kita lihat penyakit non fisik. Apa itu penyakit non fisik? Nah, penyakit non fisik ini, Bapak sekalian dirahmati Allah, penyakit yang tidak terkait dengan tubuh kita. Yaitu seperti apa? Malas. Ya, orang malas itu kan bukan karena sakit. Mau pergi malas, mau melakukan sesuatu malas, bukan karena sakit, tapi karena fisiknya, non fisiknya. Ya. Kemudian tidak percaya diri. Ya, depresi. Ya, stres. Mudah tersinggung, iri, dengki, dendam, benci, resah, gelisah, was-was, susah tidur dan lain sebagainya. Ini adalah penyakit-penyakit non fisik. Ya. Penyakit ini di atas kategorikan, ya, jika tidak diobati akan mempengaruhi fisik, ya. Kalau nggak diobatin, orang itu juga mempengaruhi fisiknya. Ya. Jadi ketika orang itu penyakit non fisik, misalnya orang itu malas gerak, tubuhnya akan berat. Ya, orang depresi, maka ketika kita berpikir yang buruk negatif terhadap diri kita, ada pada sesuatu yang lain dalam tubuh kita, maka dalam tubuh kita akan menyiapkan ion-ion negatif dan itu akan mempengaruhi kesehatan kita. Ya. Orang yang dengki, orang yang dendam itu Bapak sekalian, itu di hati kita, di hatinya secara umum akan rasa dendam itu akan muncul ketika ketemu dengan orang yang bersangkutan atau berada pada tempat yang mengalami peristiwa-peristiwa yang dialami. Nah, maka penyakit ini juga harus diobatin. Ya. Saya pernah didatangi seorang pegawai Pemkot sini. Ya. Sudah lama ini ya. Beliau ini depresi, Pak. Depresi, dibawa ke rumah. Ustaz minta tolong, istrinya cerita, suami saya ini depresi berat katanya. Sampai-sampai mau bunuh diri, tapi Allah masih menolongnya sehingga dia nggak sampai meninggal, hanya dibawa ke rumah sakit. Nah, ternyata apa, Bapak sekalian? Beliau ini tidak bisa tidur. Ya, tidak bisa tidur berhari-hari sudah. Disebabkan ada peristiwa yang membuat beliau itu ketakutan. Ya, karena beliau megang anggaran, akhirnya ada irjen, ternyata ada selisih. Selisih. Begitu selisih itu menjadikan beliau ketakutan karena ini uangnya banyak, sementara beliau aja nggak punya uang segitu. Ketakutan. Beliau nggak bisa tidur. Gimana cara mengembalikannya? Gimana itu pikirannya? Depresi. Dan orang yang depresi ini, Masya Allah, yang terjadi apa kalau orang susah tidur itu, ya, maka ujung-ujungnya dia akan berusaha mencari obat tidur. Kalau obat tidur tidak mempan, akhirnya overdosis. Seperti Michael Jackson. Michael Jackson itu bergelimang dengan kekayaan, dengan popularitas, apakah bahagia? Tidak. Dia itu nggak bisa tidur katanya. Sampai akhirnya minum obat tidur itu overdosis. Nah, ada seorang teman jamaah tabligh cerita nih. Beliau itu pernah jaulah ke luar negeri, ke Eropa gitu. Di negara tersebut, ketika beliau jaulah, ada sebuah di dekat jembatan itu ada sebuah tempat yang menurut dia itu aneh. Apa anehnya di situ? Pendaftaran orang bunuh diri. Orang bunuh diri. Pendaftaran. Di situ disiapkan pendaftaran bunuh diri. Kenapa? Karena jembatan itu menurut orang-orang di situ, negeri itu, tempat favoritnya orang depresi untuk lompat bunuh diri. Maka untuk menghindari membuat orang itu menjadi repot karena nyari mayatnya kah dan sebagainya, akhirnya disiapkanlah pendaftaran bunuh diri. Jadi disiapkan pendaftaran bunuh diri. Nah, yang menariknya, kata teman ini, ketika jauhlah, dia melihat
kagum juga. Kok ada disediakan tempat bunuh diri nih ya. Nah, di antara orang yang bunuh diri ini tanggal sekian yang bunuh diri, ini tanggal sekian bunuh diri. Caranya juga dipilih, bisa dipilih. Berbagai macam cara. Dipilih, yang sering itu disuntik, dikasih obat, dan sebagainya. Pokoknya macam-macam seperti gitu. Di antara orang yang bunuh diri ada yang namanya Muhammad. Pasti ini orang Islam ini. Namanya Muhammad. Muhammad siapa kita belakangnya. Nah, dia nanya. Ya. Nanyanya begini. Pak, sama petugasnya. Boleh nggak saya cegah yang namanya Muhammad ini untuk bunuh diri? Kata petugas, bagus. Kalau Anda bisa mencegahnya bunuh diri, itu justru yang kami anjurkan. Kita konsultasikan, kita berikan arahan supaya nggak jadi bunuh diri. Jadi gimana Pak? Boleh silakan. Kapan Muhammad ini bunuh diri? Tanggal sekian. Maka pada tanggal itu didatangilah ini. Tempat pendaftaran bunuh diri. Dan orangnya datang. Datang. Dan ketika dia dialog, ternyata apa? Si Muhammad ini tidak bisa tidur. Makanya dia ingin bunuh diri. Karena kenapa? Sudah 3 bulan saya itu nggak bisa tidur. Sebabnya. Sampai dia mendaftar bunuh diri. Sudah berbagai macam terapi dia lakukan. Tapi nggak bisa bunuh diri juga. Akhirnya teman-teman tabligh itu katakan, Pak, Bapak ikut saya lah. Nanti saya carikan obatnya. Benar, iya. Bapak ikut sehari saja. Kalau saya gagal membuat Bapak nggak bisa tidur, nanti Bapak boleh kembali lagi ke tempat ini. Apa yang terjadi Bapak sekalian? Maka diajaklah ini si Muhammad ini untuk pergi ke masjid. Nah, tahu kan teman-teman tabligh kan kalau masjid itu biasanya ngadakan kajian pada duhur, ya, pada subuh. Nah, pada waktu itu kajian ba'da sholat isya. Kajian pada sholat isya. Dan ketika mendengarkan kajian, setan itu kan nggak diem. Coba kalau sholat Jumat, banyak nggak jamaah yang tidur? Setan tahu nih. Ini kalau dengarkan ceramah, tambah pinter ini. Ini tambah paham ini. Akhirnya ditipin. Nah, ternyata Pak Muhammad ini, yang nggak bisa tidur akhirnya, di masjid itu dia bisa tidur. Begitu tidur, sama temannya itu diangkat, ditaruh di pinggir. Biarkan dia tidur di sini, jangan diganggu. Karena dia mau bunuh diri sebab nggak bisa tidur. Bapak sekalian, akhirnya apa? Si Muhammad ini dibiarkan selama 2 hari di tempat itu. Tidur pulas 2 hari. Nah, begitu bangun, kaget dia bangun. Wah, waduh, aku kan janjian hari ini mau bunuh diri. Maka tiba-tiba dia pamitan sama temannya. Mas, saya mau pamit, saya mau kembali ke tempat sana. Kenapa Pak? Mau mana? Mau bunuh diri. Loh, katanya Bapak sebab gak bunuh diri apa? Sebabnya apa? Gak bisa tidur. Loh, Bapak lah tidur selama 2 hari. Wah, gak mungkin katanya dia. Lihat tanggal sekarang, Bapak tanggal sekarang. Lihat tanggalnya. Benar ya? Jadi 2 hari saya tidur. Iya, benar. Masya Allah, gak bisa tidur. Jadi gampang sekali kalau orang gak bisa tidur, Pak. Disuruh apa, Pak? Datang mendengarkan kajian atau sholat Jumat. Ngantuk-ngantuk, setan tertiup. Gitu, ya. Jadi penyakit ini mempengaruhi susah tidur dan sebagainya. Oleh karena itu Bapak sekalian, kita harus sadar. Nah, prinsipnya ya, penyakit fisik ini adalah penyakit yang disebabkan oleh kelebihan materi dalam tubuh. Kalau tadi penyakit non fisik, kalau ini adalah penyakit fisik, adalah penyakit yang disebabkan oleh kelebihan materi dalam tubuh. Sehingga mengganggu fungsi-fungsi normal tubuh sehari-hari. Dan ini adalah penyakit yang sifatnya umum. Penyakit yang sifatnya umum. Adapun penyebabnya adalah 1, mengkonsumsi makanan lain sebelum makanan itu dicerna oleh tubuh secara sempurna. Maka Nabi mengajarkan kalau kita makan mengunyahnya lama. Ya, coba kalau Nabi di kitab Asy-Syamil Muhammadiyah, ya, saya ngajikan kitab Asy-Syamil Muhammadiyah, itu Nabi itu makan, sebelum makan itu biasanya mencelupkan tangannya ini ke garam. Ya, baru dijilat. Jadi Nabi itu ngajarin kita kalau masak garamnya itu terakhir. Bukan dicampur dengan masakan, tapi garamnya ditabur terakhir. Sehingga enzim-enzim pada garam itu tidak rusak. Ya. Yang kedua, Nabi itu mencelupkan tangannya ketika makan. Coba kalau Bapak sebelum makan, celupkan tangannya ke garam, baru ditaruh di lidah kita. Yang terjadi apa? Lidah kita itu mengeluarkan enzim yang siap untuk mencerna. Ketika ada makanan, kita makan, kita kunyah dengan sempurna, maka makanan itu mudah dicerna oleh tubuh kita.
Itu cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau ngaji kitab Asyamil Muhammadiyah itu detail. Bagaimana cara berdirinya Nabi, cara makannya Nabi, cara duduknya Nabi, itu dibahas demikian. Karangan Imam Tirmizi. Kemudian mengkonsumsi makanan yang tidak berguna bagi tubuh. Banyak makanan yang kita sebut junk food. Makanan yang siap saji. Rata-rata makanan yang siap saji itu di dalam tubuh kita itu tidak bisa diproses dengan baik. Ataupun kalaupun terproses itu tidak bisa diserap hal-hal yang unsur-unsur yang baik bagi tubuh kita. Kenapa? Cara memasaknya bisa jadi atau kekurangan sesuatu yang menyebabkan makanan itu tidak memiliki khasiat dalam tubuh kita. Ya, junk food. Dan junk food itu rata-rata akan membuat lemak dalam tubuh kita. Kemudian yang ketiga, mengkonsumsi makanan yang sulit dicerna atau terlalu banyak mengkonsumsi berbagai jenis makanan. Ya. Jadi nanti kita akan mengkaji ada makanan-makanan nih Pak, ini makanan ini. Ya, misalnya makanan kalau dulu kita diajarin makanan antara makanan laut dan darat itu tidak boleh dijadikan satu. Jadi kalau kita misalnya memilih lauk pauk kita, ini daging nggak usah dicampur dengan daging ayam, nggak usah dicampur dengan daging ikan. Ya, kalau kita mau makan, maka berilah tubuh kita untuk mencernanya dulu. Jangan dicampur baur sehingga akan menjadikan penyakit dalam tubuh kita. Nah, itu cara-cara yang diajarkan Nabi kepada kita. Jadi mengkonsumsi makanan yang terlalu banyak modelnya. Kalau kita lihat Bapak sekalian, orang tua kita dulu itu penyakit-penyakitnya penyakit yang sederhana. Sakit kepala, sakit perut, ya gitu-gitu aja. Ya. Penyakit pusing itu penyakitnya orang-orang dulu, pegel-pegel dan sebagainya. Kalau sekarang penyakit itu macam-macam. Ya, penyakit yang dulu nggak ada, sekarang ada. Ya. Ada penyakit otak berjamur. Ya Allah, otak berjamur, Pak. Ya. Ternyata siapa yang kena penyakit otak berjamur? Otak kita bisa berjamur. Ya padahal nggak pernah dikeluarkan dari tempatnya. Sampai bisa berjamur, aneh kan? Ternyata apa? Orang yang terkena penyakit otak berjamur itu adalah orang-orang gay. Orang gay. Saya menemukan murid saya juga, ya, itu kena penyakit radang otak. Radang otak, otaknya radang. Masya Allah. Ternyata apa? Dia tuh suka main game online. Kalau sudah main game online, lupa makan, lupa tidur, akhirnya radang otaknya karena digunakan berlebihan. Nah, ini juga harus kita sadari. Kemudian mengkonsumsi makanan secara berlebihan dengan kebutuhan sendiri. Bapak-bapak sekalian, makan itu tujuannya adalah untuk menegakkan perut tubuh kita untuk ibadah. Maka kita makan itu diperlukan sesuai dengan keperluan kita. Bapak-bapak yang kerja, kalau kerjanya itu di bangunan, ya memang harus banyak karbonnya. Makan nasi banyak. Karena apa? Perlu tenaga. Tapi kita yang kerjanya duduk, yang beda makannya. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullah mengingatkan, perut yang penuh dengan makanan terus-menerus dapat membahayakan hati dan tubuh. Akan tetapi kalau sesekali saja tidak apa-apa menurut Imam Syafi'i. Jadi kenyang terus itu enggak baik. Ya. Nah, maka karena itu kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu makan, minum itu Masya Allah terjaga. Perhatian, terlalu kenyang justru melamakan stamina tubuh. Tubuh kita akan tidak kuat lagi kalau takaran makan yang terimanya. Ya, bukan karena banyak makan. Jadi tubuh itu kuat bukan takaran banyaknya makanan yang kita terima. Sekali lagi salah. Bapak sekalian, kenapa orang itu ngantuk? Habis makan ngantuk. Nah, karena pada saat makan, kita makan, tubuh kita itu ketika makanan masuk dalam tubuh kita itu energi kita kepakai untuk mengolah makanan. Karena energi dipakai untuk mengolah makanan, makanannya banyak, apa yang terjadi Pak? Bu? Kita akan mengalami kelelahan. Dan kelelahan akhirnya kita mengantuk. Nah, oleh karena itu, Bapak-bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikanlah makan minum kita. Ya. Kemudian prinsip dari pengobatan tibu nabawi itu, jadikanlah makananmu sebagai obat dan jadikanlah obat sebagai makananmu. Jadi makan itu adalah obat dan obat itu adalah makanan kita. Sesungguhnya kesehatan menjadi sesuatu yang sangat diperhatikan dalam Islam. Islam sebagai agama untuk seluruh alam menunjukkan berbagai petunjuk kepada manusia agar memperhatikan
makanannya yang menjadi sumber nutrisi penunjang kesehatannya sebagaimana firman Allah, ya, wa kulu, ya, makan minumlah, kulu mimma razaqakumullah halalan thayyibah. Maka makanlah makanan yang Allah rezekikan yang baik, wattaqullah, dan bertakwalah engkau kepada Allah, alladzi antum bihi mu'minun, di mana kepada Allah lah kalian beriman, kita semuanya. Dan makanan tak cukup halal saja, tetapi seorang muslim itu harus juga memperhatikan makanan itu harus thayyibah. Jadi halal, thayyib. Bukan hanya halal tapi tidak memberikan thayyib. Orang makan camilan itu halal. Tapi kalau kita punya penyakit asam urat, makan emping melinjo, nggak thayyib. Ya. Saya punya adik saya itu penyakitnya itu aja. Kalau nonton televisi atau nonton film itu camilannya depan itu. Nggak terasa itu, satu mangkok, satu toples itu bisa habis. Nggak terasa makan, enak jamin nonton gitu. Ujung-ujungnya selesai nonton, kenapa ya geraknya kok selesai nonton nggak bisa gerak? Ya karena kelebihan makanan yang mengandung asam urat dan akhirnya dia sakit. Dan itu Bapak sekalian dirahmati Allah, sekali lagi Islam mengajarkan kita itu makanan yang halal dan thayyibah. Ya, nah inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang sampaikan ini bermanfaat. Kita masuk sholat Isya berapa menit lagi? Kalau masih ada boleh tanya jawab dulu. Ya. Sebelum ya. Jadi Bapak sekalian, sambil kita kan ini ada sebuah film tentang ketika kita sakit. Mana filmnya ini? Loh, filmnya. Bentar. Jadi sakit ini Pak, bagian daripada cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kita bahwasanya sakit itu adalah cara Allah untuk membuat kita itu ingat dan kembali kepada Allah. Dan sakit itu adalah cara Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Dan sakit itu adalah cara Allah supaya kita ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mana filmnya ini ya? Oh, boleh, silakan. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya penyakit yang juga bisa tidur, saya kalau punya pendapat saya ini menurut Pak Ustadz betul atau tidak? Iya. Pokoknya nggak bisa tidur. Kemudian tiangnya kita kasih fisik, tapi nggak tidur. Betul atau tidak? Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau kita banyak aktivitas, ya beda Pak ya. Ada orang itu lelah karena berpikir dan lelah karena kegiatan yang fisik. Olahraga, jalan kaki, melakukan mencangkul, apapun yang kita lakukan itu lelah. Lelahnya fisik, itu tidurnya enak. Ada lelah karena pikiran. Oh, lelah pikiran itu berpikir. Orang depresi itu nggak bisa tidur karena apa? Lelah pikirannya non fisik. Sehingga yang terjadi apa? Dia mengalami tidur. Sesungguhnya kita itu punya otak kanan dan otak kiri, Pak. Otak kanan dan otak kiri itu berfungsi berbeda. Otak kiri saya berbicara saat ini menjelaskan pada bapak-bapak menggunakan otak kiri. Tetapi saya ketika membayangkan sesuatu menggunakan otak kanan. Nah, kendalanya orang yang tidak bisa tidur itu adalah otak kanannya itu nggak tidur, otak kirinya mau tidur. Otak kanannya mengembara kemana-mana, jalan kemana-mana. Itu yang terjadi. Nah, maka kalau kita belajar hipnosis ya, hipnosis itu saya belajar ilmunya, maka otak kanan kita ini harus ditidurkan. Apa? Sebelum kita supaya dia mau tidur, tidak lari kemana-mana, tidak membayangkan sesuatu, maka kita mengatakan, wahai jiwaku, engkau tenang. Wahai diriku, engkau nyaman. Itu kalimat-kalimat itu diintroduksi, diulang-ulang dalam tubuh kita. Sehingga yang terjadi kita bisa akan tidur.
Nah, memang benar Pak, kalau kita nggak bisa tidur, pakai aktivitas siang hari, bisa tidur. Saya ada sebuah kisah tentang raja hutan. Nah, raja hutan kan harimau atau singa Pak? Oh singa ya kan. Singa itu pada suatu hari mengalami sakit. Ini di dalam cerita saya baca di kitab Kalila dan Damina, yaitu kisah-kisah pada 1001 malam. Jadi ada raja hutan tidak bisa tidur. Maka ketika nggak bisa tidur, ada seorang binatang mengatakan, wahai raja hutan, kami akan memberitahu obatnya. Oh, ada obatnya? Nggak ada. Maka apa kata si binatang itu, kata si kelinci itu, kelinci mengatakan, Tuhan, kalau Tuhan mau mencari obatnya, obat itu ada di tumpukan batu-batu besar ini. Bagaimana? Tuhan raja harus memindahkan batu ini. Oh, kalau gitu aku panggil pasukan, nggak boleh. Tuhan sendiri yang harus membongkarnya. Maka dibongkarlah itu batu-batuan itu mulai pagi sampai siang, sore hari kelelahan dia bisa tidur. Nah seperti itu caranya. Nah memang Bapak begitu ya. Jadi oleh karena itu olahraga itu penting, Pak. Ya, olahraga itu penting. Jaga kesehatan kita. Ya, tubuh itu, Pak. Ya, kalau kita jaga, insya Allah tubuh kita itu akan sehat. Tapi tubuh kalau kita itu nggak pernah kita gunakan, kita gerakkan, tubuh itu akan sakit-sakitan. Ya, oh, beliau ini kan alumni tentara, pernah. Ya, jadi tentara itu hari-hari itu, tiap hari, ayo lari, tiap hari, otot kuat, dan sebagainya. Nah itu Bapak sekalian dirahmati Allah, kenapa? Orang itu kalau tubuhnya sering dilatih akan kuat. Coba Bapak sekalian, tubuh kita itu kalau kita latih, semakin lama akan semakin kototnya semakin kuat dan semakin sehat kita. Tetapi ingatlah, itu kekuatan fisik. Nah, nanti kita akan kaji lagi, namanya ada kekuatan fisik dan kekuatan non-fisik. Kekuatan fisik itu kaitannya dengan fisik kita, ada juga kekuatan ruhiyah, yang itu kaitannya yang bisa membantu orang dalam pengobatan. Ya, nah, jadi begitu. Jadi saya kira beliau ini juga tepat, ya. Tapi dilihat juga penyakitnya yang mana ini. Jadi orang kalau dipakai olahraga, dipakai segerakan, insya Allah tambah sehat. Jadi semakin orang itu sakit, ada teman itu kalau badannya kurang enak, biasanya apa yang dilakukan? Beliau langsung olahraga. Olahraga sampai berkeringat, biasanya lebih enakan. Ya, itu kalau mampu. Tapi kadang-kadang juga kayak tadi pagi ada orang datang ke rumah kedinginan. Nah kalau kedinginan disuruh olahraga, keluar rumah ya tambah kedinginan. Oleh karena itu ya perlu diobati dengan pendekatan yang berbeda. Ya, ada yang mau tanyakan lagi Pak? Silakan. Sebelum kita lanjut. Tanyakan aja Pak, kita bisa sharing. Ya, banyak hal. Dalam kehidupan kita ini banyak yang perlu kita pahami tentang tubuh kita. Jadi banyak hal nanti di kitab Tibbun Nabawi ini kita akan belajar tentang penyakit-penyakit. Ya. Misalnya nanti kita akan belajar tentang pengobatan ya, pengobatan bekam, terapi madu, terapi kai besi, fasdu, gura, ruqyah, mengkosongkan perut dan sebagainya. Dan nanti kita praktekkan. Pokoknya harus siap. Selesai belajar Tibbun Nabawi ini Pak, harapannya Bapak bisa mempraktekkan untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Ya, harapannya begitu sehingga ilmu ini bisa tersebar dan setiap muslim itu paham bagaimana cara Nabi itu hidup sehat, bagaimana cara pengobatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, waktu menunjukkan salat Isya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.